dokternya memberikan suntikan yang berisi bisa ular yang berbahaya. Bisa ular itu membuat wajahnya lumpuh selama setahun. Ketika mendapat perawatan, Raluca mengaku disuntik pada bagian bawah mata dan bibir. Beberapa saat setelah mendapatkan suntikan itu, wajahnya terasa seperti terbakar dan bengkak, lama-kelamaan menjadi kaku dan sulit digerakkan. Selama setahun, wajahnya tidak bisa berekspresi seperti tertawa, menangis, dan ekspresi lainnya. Bahkan air matanya juga tidak keluar. Wanita ini harus menggunakan obat tetes mata agar matanya lembab. Selain lumpuh, pada wajahnya juga keluar jerawat besar di beberapa tempat. Hal ini membuat Raluca harus menjalani perawatan medis intensif selama 2 tahun. Ingin membentuk pipinya terlihat cantik dan awet muda, seorang waria pun melakukan operasi wajah dengan biaya murah dengan seorang dokter. Tetapi hasil operasi yang dilakukan dokter malah membuat pipinya mengeras. Setelah diselidiki, pada pipi Raji Narsingh telah disuntikan semen yang membuat wajahnya hancur. Waria ini kini menderita acutely lumpy cheeks, kondisi di mana pipinya berbentuk benjolan keras yang tidak beraturan. Selain itu, dagu dan bibir bagian atas pun menjadi membengkak. Raji mengaku dia pergi ke dokter tersebut karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar dokter bedah plastik berlisensi. Akibat kejadian ini, dokter bedah palsu itu pun ditahan. Sama seperti Raji, Janet Hart juga menderita kerugian besar ketika ingin cantik. Wanita berusia 63 tahun ini awalnya ingin membuat wajahnya terlihat seperti anak gadis yang masih muda. Dia pun menyuntikkan ekstrak lemak sapi panas ke wajahnya. Alhasil, wajahnya terbakar dan meradang. Penderitaan Janet Hart tidak berhenti sampai di situ. Wajah dan tubuhnya mengalami infeksi bakteri. Muncul peradangan di dinding bagian dalam perutnya. Janet Hart pun akhirnya meninggal karena infeksi ini. Kasus ini membuat terkejut para ahli bedah plastik di Amerika Serikat. Mereka memang sering menemukan pasien menyuntik sendiri wajahnya untuk melawan keriput. Tetapi tidak ada yang seaneh Janet yang menyuntikkan wajahnya dengan lemak sapi panas. Pelaku suntik cantik selanjutnya adalah O'Neill Ron Morris. Wanita transgender ini mengaku seorang ahli bedah, padahal dia tidak memiliki lisensi untuk membuka prakteknya itu. Dia menyuntikkan cairan semen dan lem pada pasien yang ingin bokongnya terlihat seksi. Bukan hanya pada pasien, O'Neill juga melakukan hal ini kepada dirinya sendiri. Meskipun ilegal, praktek ini selalu dikunjungi pasien karena harganya murah. O'Neill pun meraup banyak keuntungan dari pasien tersebut sampai akhirnya seorang pasien meninggal dunia. Penyidikan mengarah padanya dan akhirnya Morris ditangkap dan dipenjarakan. Setelah itu, banyak kasus yang mengaku melakukan operasi dari klinik O'Neill. Ada yang melakukan operasi dengan biaya 8 juta rupiah untuk membesarkan bokongnya. Namun pasien ini bukannya mendapat bokong yang seksi, tetapi menjadi cacat pinggul karena perawatan yang salah. Seorang pria bernama Hugo Hernandez Garcia ingin wajahnya mirip seperti wanita, namun tidak ingin menghabiskan biaya operasi plastik yang mahal harganya. Suatu hari, dia pun mencoba menyuntikkan baby oil ke wajahnya. Percobaannya ini pun membuat Hugo harus hidup dengan wajah cacat. Hugo yang tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang kesehatan wajah berpikir bahwa baby oil bisa menggantikan cairan kolagen. Ternyata hal itu malah membuat wajahnya semakin aneh. Keadaan Hugo semakin buruk ketika Hugo iseng-iseng mencoba mengoperasi tubuhnya dengan menggunakan produk rumah tangga. Setelah percobaan ini, kulitnya mulai memerah dan berjerawat. Bentuk wajahnya pun menjadi tidak beraturan. Untuk menjaga kondisi tubuhnya agar tetap sehat, Hugo harus bergantung pada 15 jenis obat setiap harinya. Jika kita
kita sering melihat wanita terobsesi mirip boneka Barbie, pria yang satu ini juga memiliki obsesi yang sama. Rodrigo Alves terobsesi mirip dengan Ken, pacar Barbie. Sejak usia 20 tahun, Rodrigo menghabiskan 2,5 miliar untuk melalui serangkaian operasi agar wajah dan tubuhnya mirip Ken. Pengorbanannya tidak sia-sia. Wajahnya semakin kurus dan semakin ganteng, mirip seperti boneka Ken. Tidak hanya operasi plastik, dokter pun mencampur 500 ml darah Rodrigo dengan sel-sel induknya dan menyuntikkan ke kulit kepala Rodrigo. Hal ini bertujuan agar rambut Rodrigo bisa lebat dan mudah diatur. Praktek yang dilakukan dokternya ini menimbulkan kontroversi, namun Rodrigo tetap menjalankannya. Dia mengaku bahwa apa yang dilakukannya itu adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri agar tidak minder di hadapan orang banyak. Dibully karena kurus sejak kecil membuat Valdir terobsesi membentuk tubuhnya seperti seorang binaragawan. Pria asal Portugal ini pun mencari banyak cara agar tubuhnya berotot dan kekar. Dia bahkan bersedia suntik otot dengan menggunakan bahan sintol. Sintol adalah campuran dari minyak, zat anestesi yang disebut lidocaine, dan alkohol. Campuran ini langsung disuntikan ke badan Valdir untuk mendapatkan bentuk tubuh yang atletis secara cepat. Sintol tidak diatur oleh Food and Drugs Administration dan mudah sekali diperoleh melalui internet. Meskipun bukan bahan terlarang, dan cairan kimia yang satu ini bisa berisiko menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh. Valdir bisa terancam memiliki kerusakan saraf dan stroke, namun risiko ini tidak membuat Valdir mengurungkan niatnya. Demi membentuk otot yang lebih besar, dia bahkan menyuntikkan kakinya dengan steroid anabolik besar. Bahaya suntik sintol sudah dirasakan oleh seorang pria bernama Romario. Karena terobsesi dengan otot yang dimiliki oleh tokoh fiksi Hulk, dia pun menyuntikkan cairan berbahaya ini ke otot bisepnya. Ternyata ototnya tidak menerima cairan asing yang masuk ke dalamnya. Lama-kelamaan ototnya memadat seperti batu. Romario hampir kehilangan lengannya. Beruntung, perawatan yang dilakukan medis bisa menyembuhkan efek samping ini. Pemirsa, itulah 7 suntik cantik dengan bahan aneh versi on the spot. Seorang pria bernama Hugo Hernandez Garcia ingin wajahnya mirip seperti wanita, namun tidak ingin menghabiskan biaya operasi plastik yang mahal harganya. Suatu hari, dia pun mencoba menyuntikkan baby oil ke wajahnya. Percobaannya ini pun membuat Hugo harus hidup dengan wajah cacat. Hugo yang tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang kesehatan wajah berpikir bahwa baby oil bisa menggantikan cairan kolagen. Ternyata hal itu malah membuat wajahnya semakin aneh. Keadaan Hugo semakin buruk ketika Hugo iseng-iseng mencoba mengoperasi tubuhnya dengan menggunakan produk rumah tangga. Setelah percobaan ini, kulitnya mulai memerah dan berjerawat. Bentuk wajahnya pun menjadi tidak beraturan. Untuk menjaga kondisi tubuhnya agar tetap sehat, Hugo harus bergantung pada 15 jenis obat setiap harinya. Jika kita sering melihat wanita terobsesi mirip boneka Barbie, pria yang satu ini juga memiliki obsesi yang disuntikan semen yang membuat wajahnya hancur. Waria ini kini menderita acutely lumpy cheeks, kondisi di mana pipinya berbentuk benjolan keras yang tidak beraturan. Selain itu, dagu dan bibir bagian atas pun menjadi membengkak. Raji mengaku dia pergi ke dokter tersebut karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar dokter bedah plastik berlisensi. Akibat kejadian ini, dokter bedah palsu itu pun ditahan. Sama seperti Raji, Janet Hart juga menderita kerugian besar ketika ingin cantik. Wanita berusia 63 tahun ini awalnya ingin membuat wajahnya terlihat seperti anak gadis yang masih muda. Dia pun menyuntikkan ekstrak lemak sapi panas ke wajahnya. Alhasil, wajahnya terbakar dan meradang.
Penderitaan Janet Hart tidak berhenti sampai di situ. Wajah dan tubuhnya mengalami infeksi bakteri. Muncul peradangan di dinding bagian dalam perutnya. Janet Hart pun akhirnya meninggal karena infeksi ini. Kasus ini membuat terkejut para ahli bedah plastik di Amerika Serikat. Mereka memang sering menemukan pasien menyuntik sendirinya memberikan suntikan yang berisi bisa ular yang berbahaya. Bisa ular itu membuat wajahnya lumpuh selama setahun. Ketika mendapat perawatan, Raluca mengaku disuntik pada bagian bawah mata dan bibir. Beberapa saat setelah mendapatkan suntikan itu, wajahnya terasa seperti terbakar dan bengkak, lama-kelamaan menjadi kaku dan sulit digerakkan. Selama setahun, wajahnya tidak bisa berekspresi seperti tertawa, menangis, dan ekspresi lainnya. Bahkan air matanya juga tidak keluar. Wanita ini harus menggunakan obat tetes mata agar matanya lembab. Selain lumpuh, pada wajahnya juga keluar jerawat besar di beberapa tempat. Hal ini membuat Raluca harus menjalani perawatan medis intensif selama 2 tahun. Ingin membentuk pipinya terlihat cantik dan awet muda, seorang waria pun melakukan operasi wajah dengan biaya murah dengan seorang dokter. Tetapi hasil operasi yang dilakukan dokter malah membuat pipinya mengeras. Setelah diselidiki, pada pipi rajin Narsings, wajahnya untuk melawan keriput. Tetapi tidak ada yang seaneh Janet yang menyuntikkan wajahnya dengan lemak sapi panas. Pelaku suntik cantik selanjutnya adalah O'Neill Ron Morris. Wanita transgender ini mengaku seorang ahli bedah, padahal dia tidak memiliki lisensi untuk membuka prakteknya itu. Dia menyuntikkan cairan semen dan lem pada pasien yang ingin bokongnya terlihat seksi. Bukan hanya pada pasien, O'Neill juga melakukan hal ini kepada dirinya sendiri. Meskipun ilegal, praktek ini selalu dikunjungi pasien karena harganya murah. O'Neill pun meraup banyak keuntungan dari pasien tersebut sampai akhirnya seorang pasien meninggal dunia. Penyidikan mengarah padanya dan akhirnya Morris ditangkap dan dipenjarakan. Setelah itu, banyak kasus yang mengaku melakukan operasi dari klinik O'Neill. Ada yang melakukan operasi dengan biaya 8 juta rupiah untuk membesarkan bokongnya. Namun pasien ini bukannya mendapat bokong yang seksi, tetapi menjadi cacat pinggul karena perawatan yang salah. Yang sama, Rodrigo Alves terobsesi mirip dengan Ken, pacar Barbie. Sejak usia 20 tahun, Rodrigo menghabiskan 2,5 miliar untuk melalui serangkaian operasi agar wajah dan tubuhnya mirip Ken. Pengorbanannya tidak sia-sia. Wajahnya semakin kurus dan semakin ganteng, mirip seperti boneka Ken. Tidak hanya operasi plastik, dokter pun mencampur 500 ml darah Rodrigo dengan sel-sel induknya dan menyuntikkan ke kulit kepala Rodrigo. Hal ini bertujuan agar rambut Rodrigo bisa lebat dan mudah diatur. Praktek yang dilakukan dokternya ini menimbulkan kontroversi. Namun Rodrigo tetap menjalankannya. Dia mengaku bahwa apa yang dilakukannya itu adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri agar tidak minder di hadapan orang banyak. Dibully karena kurus sejak kecil membuat Valdir terobsesi membentuk tubuhnya seperti seorang binaragawan. Pria asal Portugal ini pun mencari banyak cara agar tubuhnya berotot dan kekar. Dia bahkan bersedia suntik otot dengan menggunakan bahan sintetis.